Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Wong Anime di sini. Di luar negeri, musim gugur terkenal akan anginnya yang lumayan besar, daun kering yang berguguran, dan persiapan para hewan untuk berhibernasi sebelum musim dingin. Namun ada event lain yang terkenal juga yang terjadi saat musim gugur dan dirayakan di banyak negara yang mengalami musim tersebut. Apalagi kalau bukan Halloween. Seiring dengan menyambut Halloween, tampaknya warga-warga Jepang mulai menyambut datangnya Halloween ini dengan tayangan anime-anime misteri yang menyambut hari mereka di musim gugur. Hal inilah mungkin yang membuat musim gugur 2020 ini diisi dengan anime-anime misteri, thrill, dan anime-anime bergenre detektif yang berkualitas. Setelah Wong Anime menonton sekitar 20-an anime di musim ini, yang jujur aja Wong Anime tidak pernah menonton anime sebanyak ini di musim-musim sebelumnya, Wong Anime menyimpulkan kalau anime-anime yang memulai jatah tayangnya hari ini kebanyakan adalah anime-anime bagus. Dan Wong Anime telah membuat daftar 13 anime yang biasanya 7 atau 10 anime di musim-musim sebelumnya yang wajib kalian tonton untuk menemani hari-hari kalian di Oktober hingga Januari 2020. Berikut adalah daftar anime rekomendasi channel ini. 1. Jujutsu Kaisen. Mari kita mulai daftar kita dengan anime shonen yang paling ditunggu. Apalagi kalau bukan Jujutsu Kaisen. Awalnya ketika Wong Anime mendengar ada nama Jujutsu di namanya, Wong Anime menyangka kalau anime ini adalah anime bertemakan bela diri. Namun ternyata Jujutsu Kaisen ini adalah anime bertipe perburuan iblis atau dalam hal ini kutukan layaknya Inuyasha, namun dengan vibe seperti anime Bleach dan adegan pertarungan sebagus God of High School. Salah satu anime paling puncak yang mesti ditonton di musim ini jika kalian ingin menonton anime bergenre action di musim ini. 2. Moriarty the Patriot. Salah satu anime yang paling Wong Anime suka di musim ini adalah tentunya apalagi kalau bukan anime bertemakan detektif. Sebagai penggemar berat Sherlock Holmes yang sudah hampir menamatkan semua novelnya, Moriarty the Patriot ini menawarkan kepada kita para Sherlockian masa muda dari tokoh antagonis Sherlock, yaitu Profesor Moriarty, dan apa yang membentuknya hingga menjadi salah satu tokoh antagonis yang dikenal sepanjang masa. Eksekusi episode satunya sendiri sangat luar biasa sempurna dan episodenya sendiri menceritakan kemampuan analisis dan deduksi dari Napoleon dunia kejahatan ini yang bahkan membuat Wong Anime sendiri tercengang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. William James Moriarty sendiri di dalam anime ini dikisahkan sebagai anak pungut keluarga bangsawan Moriarty yang menginspirasi anak-anak lainnya untuk melakukan anarki terhadap sistem kebangsawanan dari Kekaisaran Britania Raya yang saat itu telah menguasai seperempat dunia. Bagi bangsawan yang seenaknya melakukan tindak kriminal namun tidak pernah bisa dihukum karena posisinya, akhirnya dihukum secara pribadi oleh Moriarty, sang pemegang palu keadilan. Berbeda dengan Sherlock Holmes yang dengan kemampuan analisisnya akan memasukkan kriminal yang dia temukan ke kepolisian, Moriarty dengan kemampuan analisisnya justru akan menyelesaikan pada bangsawan tersebut dengan perbuatan kriminal juga. Hal ini membuatnya memiliki profesi yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya, yaitu konsultan kriminal. Menjadikannya seorang antihero yang mencari keadilan melalui jalan yang tidak konvensional. 3. Talentless Nana atau Muno no Nana. Satu lagi anime misteri dengan twist tidak terduga yang wajib kalian tonton kalau kalian menyukai anime-anime misteri. Salah satu anime musim ini yang orang-orang juluki sebagai Among Us-nya anime ini memiliki plot twist tidak terduga. Nggak percaya? Silahkan tonton episode satunya dan lanjutkan ke episode 3 karena sebagai orang yang kegandrungan menonton anime-anime dan film-film detektif seperti Detektif Conan, The Mentalist, Psych, dan Sherlock, Wong Anime tidak pernah menduga kalau akhir dari episode-episodenya sendiri akan berujung dengan kesimpulan yang tidak terduga seperti itu. Anime ini sendiri menceritakan tentang anak-anak berkekuatan yang bersekolah di sekolah khusus untuk melatih kekuatan tersebut dan bertujuan untuk menyelamatkan dunia dari monster yang dianggap sebagai ancaman dunia. Namun siapa menyangka dari kumpulan anak-anak tersebut ternyata ada anak yang tidak memiliki kemampuan khusus yang dengan kecerdasannya justru malah mencoba membunuh anak-anak berkemampuan tersebut satu persatu karena menurutnya dan organisasi yang menugaskannya justru anak-anak berkekuatan tersebutlah yang nantinya akan menghancurkan dunia dan merupakan monster yang sesungguhnya. Jadi, siapa yang benar dan siapa yang salah? 4. Higurashi When They Cry. Salah satu anime yang dianggap sebagai anime remake dari Higurashi no Naku Koroni yang merupakan anime misteri pembunuhan di tahun 2007. Dan namun ternyata justru bukanlah remake-nya tapi malah sequel-nya.
menceritakan mengenai Maebara Keiichi yang baru pindah ke desa Hinamizawa di tahun 1983, lalu berteman dengan beberapa orang anak perempuan yang terlepas dari keceriaan mereka di sekolah, memiliki rahasia yang masing-masing mereka miliki. Setiap tahun, desa ini melakukan festival Watanagashi, perayaan sebagai rasa syukur terhadap dewa mereka yaitu Oyashiro. Keesokan harinya, detektif menemui Maebara dan memberitahunya mengenai beberapa penduduk yang menghilang saat perayaan dan terjadi hal yang sama juga selama 4 tahun berturut-turut sebelumnya. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang dibunuh, dan ada juga yang bunuh diri. Bagi yang menyukai thrill dan misteri, kalian wajib menonton anime ini. Awalnya anime ini memiliki cerita yang slice of life normal, namun kalian tidak akan mungkin menduga apa yang akan terjadi di episode-episode selanjutnya dengan fakta-fakta mengerikan yang terungkap satu persatu setelahnya. 5. Majo no Tabi-Tabi. Kalian ingin anime yang berisi gadis penyihir kawaii yang bertarung seperti Harry Potter? Mungkin anime ini akan menjadi pilihan yang baik buat kalian. Anime ini menceritakan tentang Elaina, seorang puan sihir yang melakukan pengelanaan ke berbagai tempat menggunakan sapu terbangnya. Walaupun anime ini terkesan kawaii dan bisa dinikmati di episode-episode awal, namun episode-episode selanjutnya akan memberikan rahasia-rahasia yang mengejutkan, yang tentunya akan memberikan sentuhan baru bagi anime ini. 6. Tonikaku Kawaii. Biasanya ketika ada anime yang episode awalnya karakter utamanya seseorang yang ditabrak truk, maka dia akan dikirim ke isekai alias dunia lain atau berubah menjadi zombie. Jadi bagaimana kalau setelah kalian ditabrak truk kalian justru malah menikah setelahnya? Tonikaku Kawaii ini menceritakan tentang NASA, bukan stasiun luar angkasa Amerika, tapi seorang remaja yang setelah dia tertabrak truk dalam keadaan berdarah-darah dan kepala bocor, dia langsung melamar seorang gadis paling manis yang pernah dia lihat. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, dia bertemu kembali dengan gadis tersebut dan gadis tersebut setuju untuk menikahinya. Anime yang bagus untuk bikin baper para jomblo di channel ini atau untuk promosiin ta'arufan. 7. Maojo de Oyasumi. Kalau kalian bosan dengan anime-anime bergenre misteri dan thrill yang keluar di musim ini, maka Wong Anime punya saran anime yang bagus untuk kalian. Apalagi kalau bukan anime komedi, namun masih dengan berlatar suasana Halloween yang dipenuhi oleh monster-monster. Anime ini menceritakan mengenai seorang putri yang diculik oleh Raja Iblis. Akibat peristiwa tersebut, pihak kerajaan panik dan akhirnya mengirim tim yang berisi Yusa alias pahlawan. Dan sementara para pahlawan tersebut berusaha payah untuk menghadapi monster-monster yang dikirimi oleh Raja Iblis, sang putri yang diculik juga di kastil Raja Iblis bersusah payah untuk melakukan sesuatu, yaitu tidur. Berbagai upaya sang putri lakukan untuk tidur, dari mulai mencukur bulu monster teddy bear untuk dijadikan isian bantal, hingga memotong jubah para penjaga kastil Raja Iblis untuk dijadikan spray. Perjuangan sang putri demi istirahat tenangnya yang sangat kocak ini wajib kalian tonton, terutama bagi yang menginginkan anime bertema komedi di musim ini. 8. Kami-sama ni Hattani atau The Day I Became God. Menceritakan mengenai seorang dewa bernama Odin. Maksudnya seorang dewi bernama Odin yang menyebutkan bahwa dunia akan berakhir dalam 30 hari. Turun dari Asgard, sang dewi kemudian tinggal bersama keluarga anak laki-laki yang kemudian dengan pengetahuannya membantu anak laki-laki tersebut dalam memperoleh pujaan hatinya. Anime ini di episode awalnya terkesan seperti anime komedi lucu, namun mengingat yang membuat anime ini adalah pembuat Clannad dan Angel Beats, tampaknya kalian harus bersiap menyediakan tisu, karena kita tahu kalau anime yang dibuat oleh pencipta Clannad dan Angel Beats tersebut kemungkinan akan menguras air mata kita di akhir nanti. 9. By the Grace of the Gods. Akhirnya ada juga isekai di list ini. Langka sekali ya. Musim dimana isekai hampir gak ada. Anime ini menceritakan mengenai seorang bapak-bapak yang kerja di bisnis gelap dan akhirnya meninggal kelelahan karena tenaganya diperas habis. Setelahnya dia bertemu dewa dan bereinkarnasi menjadi seorang anak jenius yang memiliki kemampuan sebagai penjinak monster dan memutuskan untuk menjadikan 300 ekor slime sebagai hewan yang dia jinakan. Para slime tersebut memiliki kemampuan unik masing-masing seperti mampu membersihkan rumah, membuat pupuk kompos, hingga mengeluarkan cairan racun dan cairan asam dan berevolusi berdasarkan apa yang mereka konsumsi.
Ketika dia sampai di kota, dia memulai pekerjaannya sebagai petualang dari bawah dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah. 10. Akudama Drive. Ketika Wong Anime membicarakan mengenai cyberpunk, maka ada satu hal yang keluar di pikiran Wong Anime. Ya benar, kenapa sih mesti gelap banget gitu? Bikin sakit mata tahu nggak? Tapi di musim ini, terlepas dari betapa gelapnya anime dengan genre satu ini, Wong Anime bisa menyarankan satu anime yang menurut Wong Anime memiliki cerita yang bagus. Akudama Drive ini menceritakan seorang gadis baik-baik yang ingin memberikan kembali koin yang tidak sengaja dijatuhkan oleh seorang kurir pengiriman. Tidak disangka, ternyata kurir tersebut adalah Akudama, seorang buronan kelas atas yang telah divonis ratusan tahun. Dalam suatu peristiwa yang melibatkan beberapa Akudama, gadis tersebut terjebak dalam situasi hidup mati dengan para kriminal tersebut dan terpaksa berpura-pura menjadi Akudama penipu dan bersama para Akudama tersebut menyelesaikan misi-misi ilegal. Sementara ikat leher yang terpasang di leher mereka bisa meledak setiap saat. 11. Kimi to Boku no Saigo. Kimi to Boku no Saigo bla 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 ini intinya menceritakan tentang dua kerajaan yang saling bermusuhan selama ratusan tahun. Yang satu adalah kerajaan sihir, sedangkan yang satu lagi adalah negara berbasis teknologi. Dalam perang ini, kesatria terkuat negeri berbasis teknologi dan putri terkuat dari kerajaan sihir saling memiliki perasaan satu sama lain. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya tampaknya akan menjadi sesuatu yang berat. 12. Dragon Quest. Kira-kira berapa orang yang tahu manga karangan Akira Toriyama selain Dragon Ball di sini? Bagi pecinta anime dari kalangan muda atau bahkan dari kalangan tua pun, mungkin hanya sedikit yang tahu kalau selain Dragon Ball ada juga manga dan anime lain yang merupakan karangan Akira Toriyama, yaitu Dragon Quest dan Dr. Slump. Dr. Slump tidak terlalu banyak dikenal kecuali mungkin untuk beberapa fans hardcore-nya Akira Toriyama atau anak 90-an kayak Wong Anime. Sedangkan Dragon Quest sudah pernah dianimekan dulu di tahun 1991, namun saat ini justru dikenal luas sebagai game yang populer terutama di Jepang. Kali ini Toei Animation meremake kembali petualangan Dragon Quest ini dalam format animasi yang lebih baru dan tentunya lebih modern. Dan jujur saja, walaupun konfliknya tidak terlalu rumit seperti anime-anime misteri yang Wong Anime sebut di atas, Wong Anime tetap menikmatinya dan menyarankan kepada kalian yang ingin menonton anime-anime dengan komposisi yang ringan untuk menonton anime yang satu ini. 13. Iwakakeru Sport Climbing Girls. Dan akhirnya mengakhiri rilis ini adalah salah satu genre anime minoritas di musim ini, yaitu Iwakakeru Sport Climbing Girls yang menceritakan mengenai para gadis pemanjat pinang, maksudnya pemanjat tebing. Menceritakan tentang olahraga panjat tebing, salah satu olahraga paling anti mainstream di ranah olahraga dan tentu saja di ranah anime olahraga. Kalau kalian tidak tergoda untuk menonton anime ini, maka pemandangan dari atas dan dari bawahnya bisa menjadi motivasi yang tepat untuk kalian. Hehehe. Baiklah semua, itulah 13 anime yang wajib kalian tonton di musim gugur 2020. Kalau kalian ingin subscribe tapi belum subscribe dan ingin menonton video-video Wong Anime yang lain, silahkan untuk klik video-video berikut.